Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam merupakan suatu kata yang mengandung kesatuan makna, arti antara sistem dan pendidikan Islam. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada pengertian tersebut, maka lebih dahulu akan dijelaskan istilah tersebut. Pengertian sistem pendidikan Islam. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yaitu mengumpulkan, yang berarti suatu kesatuan yang menjadi satu keseluruhan dengan bagian yang tersusun dari dalam. Sistem adalah suatu keseluruhan bulat yang tersusun dari bagian-bagian yang independen atau bekerja sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Dari definisi tersebut dapat disampaikan bahwa sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan atas dasar kebutuhan yang diinginkan atau yang ditentukan. Pengertian pendidikan Islam. Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan pengertian pendidikan Islam, yaitu yang pertama, Haji Ahmad Rahman mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Nah, yang kedua, Dr. Zakiyah dan kawan-kawan menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk manusia yang berkepribadian manusia. Dan yang ketiga, Dr. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal dengan ajaran Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Islam yaitu keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pengaruh sistem pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama, sistem pendidikan Islam. Menurut pandangan Islam, unsur-unsur pokok dalam operasional pendidikan ajaran agama Islam itu terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran yang dimaksud bukan hanya pembacaan tulisannya, tapi pembacaan yang dapat mengetahui dan memahami makna serta kandungannya. Yang kedua, tazkiyah atau penyucian. Hal ini dilakukan untuk penyucian jiwa dan budaya agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Yang ketiga, taklim atau ajaran Alkitab. Ajaran ini dilakukan untuk mengembangkan budaya baca tulis Arab atau Al-Quran. Yang keempat, al-hikmah. Al-hikmah yang dimaksud yaitu mengembangkan kemampuan berpikir dan berfilsafat. Yang kelima, al-ilmu. Al-ilmu yang dimaksudkan agar tumbuh berkembang ilmu pengetahuan di segala bidangnya. Oke, dan itulah kelima unsur-unsur pokok pendidikan ajaran Islam menurut pandangan agama Islam. Di samping itu, pendidikan agama Islam juga memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya yaitu sistem ibadah. Sistem ibadah yang dimaksud dalam bentuk bakti atau pengabdian yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil petunjuk dari persoalan duniawi dan akhirat. Ciri selanjutnya yaitu pembinaan rohani. Pembinaan rohani agar untuk menciptakan hubungan yang terus-menerus antara roh dan Allah dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun. Pembinaan rohani biasanya dilakukan oleh sang pendidik atau guru yang diberikan kepada muridnya. Karena pembinaan rohani perlu adanya
pendidik atau arahan. Kemudian pembinaan intelektual. Hal ini disadari bahwa akal merupakan sumber kekuatan untuk membangkitkan daya pikir sehingga dapat mempertimbangkan antara kebenaran dan kesalahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur situasional sistem pendidikan Islam. Jadi unsur situasional sistem pendidikan Islam yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pendidik. Jadi pendidik itu adalah seorang guru. Sedangkan pengertian pendidik dalam Islam yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya dengan mengupayakan perkembangan potensi anak didik baik potensi efektif, kognitif maupun psikomotorik. Dan seorang pendidik bisa melaksanakan fungsinya dengan baik apabila mempunyai hal-hal tersebut. Yang pertama itu mempunyai sifat yang berwibawa. Yang kedua yaitu memiliki sikap yang lurus dan pengabdian. Dan selanjutnya yaitu mempunyai sifat keteladanan. Jadi menjadi seorang guru harus mempunyai sifat keteladanan sebagaimana misi Nabi Muhammad SAW yang lahir ke muka bumi untuk menjadi suri tauladan yang baik. Selanjutnya unsur situasional yang kedua yaitu anak didik. Anak didik dalam pendidikan Islam adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisiknya maupun psikologinya untuk mencapai tujuan pendidikannya. Definisi tersebut memberi arti bahwasannya anak yang belum dewasa yang masih memerlukan orang lain untuk menjadi dewasa untuk membantu kepribadiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu unsur situasional tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan Islam yaitu untuk membentuk kepribadian muslim seutuhnya dengan membentuk pribadi muslim yang menurut aswaja, pribadi yang ideal menurut ajaran Islam yaitu dari aspek-aspek individual, sosial maupun intelektual. Untuk unsur situasional yang selanjutnya yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan unsur penting dalam pendidikan karena tanpanya adanya alat tidak akan terjadi sentuhan pendidikan. Tanpa ada alat pendidik dan anak didik, maka tidak akan tercapai keutuhan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dan situasional lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga muslim adalah benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui pendidikan Islam. Keluarga muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka tujuan terpenting dari pembentukan keluarga adalah yang pertama, mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga. Yang kedua, mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis. Yang ketiga, mewujudkan sunnah Rasulullah SAW dengan melahirkan anak-anak soleh sehingga umat manusia merasa bangga dengan kehadiran Tuhan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cinta kasih anak-anak. Yang kelima, menjaga citra anak-anak dan tidak melakukan penyimpangan. Selanjutnya, sekolah. Lembaga